Halo semuanya, perkenalkan, saya Tengku Rafisya, CPNS di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran agenda ketiga mengenai kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance. Untuk mewujudkan smart governance ini, terdapat pengelolaan ASN dalam manajemen ASN serta kapabilitas ASN mengenai literasi digital. Pertama-tama, dalam manajemen ASN, sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN, kita perlu mengetahui kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Kedudukan atau status jabatan ASN sendiri terbagi menjadi dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang mana masing-masing status jabatan tersebut memiliki peraturannya masing-masing. Kemudian, peran ASN seperti yang diketahui terdapat 3 poin penting, yaitu sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan publik, sebagai pelaksana pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berikutnya, kewajiban ASN berdasarkan undang-undang ialah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dalam berperilaku, serta siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Setelah menjalankan kewajibannya, seorang ASN berhak memperoleh berbagai benefits, di antaranya gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS, perlindungan ASN, serta pengembangan kompetensi. Kemudian, seorang ASN juga harus mematuhi kode etik dan kode perilaku agar menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam melakukan pengelolaan ASN ini, perlu dilakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, umur, status pernikahan, atau kondisi kecacatan. Oleh karena itu, perlu menerapkan sistem merit untuk mewujudkan objektivitas dalam proses pengelolaan ASN yang berdasarkan pada kompetensi dan kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Setelah melakukan pengelolaan ASN secara adil dan objektif, selanjutnya untuk mewujudkan smart governance, seorang ASN harus memiliki kecakapan literasi digital. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan dalam menggunakan digital, tetapi juga memperhatikan budaya digital, bertanggung jawab dalam menggunakan digital, serta sadar terhadap perlindungan keamanan digital. Dari pemaparan materi ini, saya juga mampu mengidentifikasikan implementasi literasi digital di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama di instansi saya. Sebagai upaya transformasi digital, pada instansi saya sudah dikembangkan sistem manajemen berbasis elektronik, seperti Silat, Simanja, dan Siap, yang mana pada praktiknya berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Selain di instansi saya sendiri, saya juga menggali best practice pelayanan publik berbasis elektronik yang sudah berkembang, yaitu ISARAM, merupakan sistem integrasi manajemen ASN di Korea Selatan. Melalui pembelajaran dan penugasan ini, saya dapat banyak insight terkait upaya pemerintah dalam menghadapi era VUCA dengan mempersiapkan smart governance melalui manajemen ASN yang objektif dan smart ASN yang cakap dalam bermedia digital. Refleksi saya terkait hal ini salah satunya ialah bagaimana saya harus menjadi pribadi yang agile terhadap situasi yang selalu berubah. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa.